Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nawang dari kelompok 9. Di sini akan mempresentasikan PPT tentang kelompok 9. Nah, untuk yang pertama anggota tentunya ada saya Rizky Nawang Aryawan. Kemudian acuan jurnal yang kami pakai yaitu Work-Related Musculoskeletal Disorder in Polysomnograph Questionnaire Study. Kemudian ini abstrak dari jurnal tersebut. Selanjutnya tujuan penelitian mengenali jumlah total kasus nyeri dalam suatu periode waktu tertentu yang dialami dokter di Polandia dengan pemeriksaan ultrasound. Kemudian gangguan muskuloskeletal terkait pekerjaan pada ahli sonografi Polandia, sebuah studi kuesioner. Pertama, jenis data bersifat kualitatif, sumbernya sekunder, waktu pemeriksaan cross section. Kedua, penyajian data menggunakan diagram. Ketiga, alasan penggunaan data ini bertujuan untuk menilai prevalensi dan intensitas nyeri di antara dokter Polandia dari berbagai spesialis yang melakukan pemeriksaan USG. Diagram batangnya terhadap 90 dokter didapat distribusi gender yang hampir seimbang dengan 51% dokter perempuan dan 48% dokter laki-laki. Usia para dokter yang berpartisipasi bervariasi antara 26 hingga 74 tahun. Dengan rata-rata usia berada di 43 tahun. Kelompok usia yang paling dominan adalah dokter yang berusia 30 hingga 39 tahun yang mencakup 30% dari total peserta. Data ini menunjukkan representasi yang merata dan diversitas usia yang mencerminkan populasi dokter yang beragam. Untuk diagram lingkaran, meskipun mayoritas responden 26% menyatakan memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip ergonomis dengan peringkat familiar pada skala 4 dari 5, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan di antara mereka. Hampir separuh dari para responden mengakui memiliki kesadaran yang minim terkait ergonomi kerja, dengan 22% menilai pengetahuan mereka buruk dan 20% lainnya merasa tidak memiliki pengetahuan sama sekali di bidang ini. Dari diagram lingkaran kedua, data tersebut menunjukkan rata-rata jumlah pemeriksaan yang dilakukan setiap minggunya, di mana para dokter rata-rata melakukan pemeriksaan sebanyak 50-100 pasien tiap minggunya. Terdapat 35% dokter yang melakukan pemeriksaan lebih dari 50 pasien tiap minggunya, dan hanya sebagian kecil dokter yang melakukan pemeriksaan kurang dari 10 pasien tiap minggunya, sehingga beban kerja yang dialami oleh dokter berdasarkan data ini cukup beragam tergantung dengan frekuensi pemeriksaan yang dilakukan. Selanjutnya diagram batang. Pada diagram batang dapat dilihat bahwa intensitas rasa nyeri atau nyeri yang diterima oleh pria dan wanita hampir semua seimbang dilihat dari keseluruhan 59 peserta, sehingga dapat dikatakan mayoritas pria dan wanita mengalami intensitas dan rasa nyeri yang sama. Diagram batang yang terakhir dapat dilihat bahwa terjadinya nyeri dan ketidaknyamanan pada prosedur ultrasound yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Dilihat dari jumlah wanita dan pria yang seimbang serta mengalami nyeri dan ketidaknyamanan pada skala yang sama. Kesimpulan yang kami pakai dalam batahan ini terdapat data 2 diagram batang, 2 diagram lingkaran, dan tabel yang bersumber dari 8 institusi medis di Polandia, termasuk 4 rumah sakit universitas, 3 rumah sakit umum, dan 1 klinik kesehatan. Data dikumpulkan secara anonim menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan utilitasi survei pada studi lain. Frekuensi tertinggi rasa sakit dirasakan oleh dokter bedah vaskular, dokter bedah, dan spesialis obgyn. Rasa nyeri yang intens dirasakan oleh dokter spesialis penyakit dalam dan spesialis radiologi. Kemudian tidak ada korelasi di antara umur dan gender dengan rasa nyeri dan ketidaknyamanan yang terjadi. Adapun penemuan dalam penelitian menyebutkan bahwa 10% responden telah menerima pelatihan ergonomis. Untuk pekerjaan ultrasound menunjukkan kekurangan signifikan pada daerah yang dirasakan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Rizky Nawang Aryawan. Di sini tugas reflective assessment setelah mempelajari materi statistik dalam teknologi industri pertanian. Pertama, sekarang lebih mampu membedakan antara data kualitatif dan kuantitatif, serta lebih memahami cara menyajikan data secara visual menggunakan tabel grafik atau diagram. Kemampuan ini sangat membantu saat menganalisis data, misalnya ketika memantau hasil produksi pertanian atau menilai penggunaan teknologi oleh petani. Kemudian juga mempelajari berbagai skala pengukuran seperti nominal, ordinal, interval, dan rasio. Serta pentingnya memilih metode pengukuran yang tepat sesuai jenis data yang dianalisis. Materi ini memudahkan saya dalam mengolah data penelitian, contohnya untuk mengukur hasil panen atau kualitas tanah dengan lebih akurat. Selain itu, materi tentang peluang dan variabel acak memberikan wawasan baru dalam memahami kejadian-kejadian yang tidak bisa diprediksi, seperti perubahan cuaca atau fluktuasi harga produk pertanian. Dengan memahami konsep ini, merasa lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian dan mampu mengambil keputusan yang lebih bijak terkait manajemen risiko. Dan terakhir, belajar tentang distribusi probabilitas untuk variabel discrete dan kontinu yang membantu membuat estimasi dan prediksi yang lebih akurat terkait hasil pertanian. Hal ini sangat berguna saat merancang produksi, mengelola persediaan, atau mengambil keputusan penting berdasarkan data. Secara keseluruhan, pembelajaran ini meningkatkan rasa percaya diri dalam mengelola dan menganalisis data yang berkaitan dengan pertanian, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.